Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan di hari ke-26 Ramadan ini dengan penuh berkah dan barokah di dalam hidup kita. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil akhir nanti. Baik anak ustazah yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya di hari ke-26 Ramadan ini? Apakah ibadah kita semakin hari semakin membaik, semakin meningkat, atau bahkan semakin hari semakin mendekati bulan Syawal atau Idul Fitri semakin menurun kualitas ibadah kita? Nauzubillahi min dzalik. Anak ustazah yang insya Allah soleh dan soleha dan insya Allah juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ustazah akan menyampaikan sedikit tausiah. Mohon maaf jika nanti terdapat banyak sekali kesalahan. Intinya ustazah sedang mengingatkan diri ustazah pribadi dan juga mengingatkan kita semua. Nah, di malam terakhir 10 terakhir Ramadan ini ya, anak soleh dan soleha, kita mengetahui secara bersama-sama bahwa 10 malam pertama di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 pertengahannya itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di 10 malam terakhirnya ini, tepatnya di hari ini, di hari ke-26 ini adalah kita dibebaskan dari api neraka. Baik anak ustazah yang soleh dan soleha, mengawali tausiah ustazah hari ini, ustazah ingin menyampaikan satu buah hadis. Ini hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan bahwa Rasulullah sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir dan pada bulan Ramadan tentunya ya, dan melebihi kesungguhannya beribadah di selain malam tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, seperti itu. Nah, mengapa Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir? Kalau biasanya teman-teman itu mendapatkan hadisnya tentang mengencangkan ikat pinggang. Nah, sama halnya mengencangkan ikat pinggang itu adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jika seandainya sebelum 10 malam terakhir ini kita sudah bersungguh-sungguh, maka di 10 malam terakhir ini kita lebih tingkatkan lagi kesungguhan kita dalam menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah tentunya memiliki alasan mengapa beliau bersungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah di 10 malam terakhir. Nah, yang pertama yang menjadi alasannya adalah bahwasanya penutup Ramadan yang penuh berkah, dan setiap amalan manusia itu dinilai dari amalan penutupnya. Adapun alasan yang kedua mengapa Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh, yaitu malam yang ke-10 terakhir ini adalah malam yang dicintai oleh Rasulullah tentunya. Adapun yang ketiga yaitu kerinduan dan keindahan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar seperti yang kita ketahui bersama adalah malam dimana ketika kita beribadah di malam itu, ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bayangkan jika 1000 bulan itu ada sekitar 83 tahun. Sekarang usia kita sudah menginjak 83 tahun belum? Belum ya anak-anak ustazah yang saleh dan saleh. Nah, kebayang gak usia kita yang saat ini masih 12, 13, bahkan 10, 7 gitu ya. Ibadah kita di malam Lailatul Qadar ini
dinilai seperti kita beribadah selama, lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun. Malam Lailatul Qadar ini malaikat itu turun ke bumi dan dia memberikan kedamaian, ketenangan kepada orang-orang yang beribadah. Nah, dan semoga kita adalah orang-orang yang menjadi salah satunya gitu, seperti itu. Nah, baik anak ustazah yang soleh dan soleha, selain itu malam Lailatul Qadar ini juga malam di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta diberi kesehatan, Allah kabulkan. Kita minta anak yang soleh dan soleha, Allah kabulkan. Kita minta diberikan keberkahan di dalam umur kita, Allah kabulkan. Apapun yang kita minta, apapun yang kita sampaikan dalam doa kita, insya Allah Allah kabulkan. Adapun tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yang pertama yaitu udara dan suasana malam yang sangat tenang. Yang kedua, tidak terlalu panas dan tidak juga terlalu dingin. Yang ketiga, matahari bersinar lembut tanpa sinar yang menyilaukan. Dan yang terakhir, hati terasa lebih tenang dan khusyuk dalam beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita adalah hamba-hambanya yang diberikannya petunjuk untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Adapun alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di malam ke-10 terakhir Ramadan ini, alasannya adalah beliau sedang mengajarkan kita atau menjadikan diri beliau teladan untuk kita umatnya, bahwasanya jangan terlalu terlena dengan kesibukan untuk mempersiapkan hari raya sampai kita melupakan keutamaan di malam 10 Ramadan terakhir. Anak ustazah yang soleh dan soleha, adapun amalan yang paling utama yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir Ramadan ini, yang pertama adalah memperpanjang sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tentunya ya, mereka tidak tidur ketika malam ke-10 Ramadan ini. Mereka berzikir, mereka memperpanjang sholat sunnah pada malam hari, beribadah, beristighfar, ya, hingga dengan terbit fajar. Seperti itu. Selain itu, ada lagi amalan ibadah lainnya yang lebih utama di 10 malam terakhir ini, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah di 10 malam terakhir ini tidak hanya sedekah wajib seperti zakat fitrah, zakat mal seperti itu, tapi sedekah sunnah lainnya. Sedekah ini tujuannya adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jika puasa adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, sedekah itu adalah hablum minannas. Sedekah ini dengan tujuan kita berbagi kebahagiaan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Bisa saja dalam bentuk uang, barang-barang berharga seperti itu, bahan makanan, sembako seperti itu ya, atau bahkan bisa pakaian. Tujuannya agar mereka yang tidak mampu membeli, tidak mampu menyediakan, bisa ikut berbahagia di hari yang fitri nanti. Adapun dalil mengapa kita diminta untuk bersedekah di malam ke-10 Ramadan ini, yaitu Quran surat As-Sajdah ayat ke-16 yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu adalah dalil mengapa kita diminta untuk perbanyak sedekah
keberkahan dan keberlimpahan rezeki, sehingga kita bisa senantiasa berbagi. Karena semakin kita berbagi, insya Allah akan Allah tambah lagi, walaupun tidak dalam bentuk materi yang kita harapkan, tapi bisa dalam bentuk hal-hal lain seperti kesehatan, teman-teman yang baik, dan lain-lain. Baik, anak ustazah yang insya Allah soleh dan soleha, adapun amalan ibadah yang utama selanjutnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu beritikaf. Itikaf ini tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tapi juga bisa dilakukan oleh kita kaum perempuan. Apa sih itikaf? Ya, itikaf ini adalah bermalam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, itu dengan memanjangkan sholat malam kita ketika di masjid, memperbanyak tilawah, berzikir, melakukan sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Seperti amalan utama yang terakhir bisa kita lakukan, tilawah Quran, baca Al-Quran beserta mentadaburi artinya, merupakan salah satu ibadah yang utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, terutama di malam 10 terakhir ini. Baik, mohon maaf bila ada salah-salah kata, tindakan yang menyakiti hati teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.